ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bertemu dalam kajian rutin kita, kajian online Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Yang alhamdulillah hampir setahun kita menjalankan kajian ini, dimulai pada bulan Ramadan ya tahun lalu, di saat pandemi baru dimulai, dan sekarang kita sudah mau memasuki bulan Ramadan lagi. Berarti sudah setahun kita melaksanakan kajian online ini, seminggu sekali alhamdulillah. Semoga kegiatan yang kita laksanakan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi wasilah untuk kita meningkatkan keimanan takwa kita, dan semoga kebersamaan kita tidak hanya di media online saja. Kelak suatu saat semoga Allah pertemukan kita, kumpulkan kita nanti di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kegiatan dibuka, pertama saya mengucapkan juga terima kasih pada para jamaah yang istiqomah hadir bergabung dalam kajian ini. Tidak lupa juga pada guru-guru kita yang senantiasa hadir, yaitu salah satu Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Terima kasih atas senantiasa istiqomah bergabung bersama kami. Semoga menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah bagi kami, insya Allah Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ucapan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kedokteran yang senantiasa terus mensupport, mendukung kegiatan kami, yang insya Allah memberikan manfaat untuk kita semua, keluarga besar Fakultas Kedokteran, keluarga besar alumni, dan juga insya Allah RSHS. Amin ya rabbal alamin. Merupakan berita duka harus saya sampaikan, beberapa minggu ke belakang, di awal dan juga di akhir kajian kita senantiasa berdoa ya pada waktu itu untuk dua orang putri saudara kami, yaitu putrinya Kang Wawan dan juga putrinya Ibu Ayi. Keduanya adalah staf kepegawaian FK Unpad. Berita duka, putrinya Ibu Ayi saat ini telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mohon didoakan semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi jalan kelak insyaallah bagi orang tuanya untuk menjemputnya insyaallah di surga. Amin. Alamin. Juga tidak lupa mohon doa juga terus kepada Pak Wawan ya, putrinya yang saat ini memang masih memerlukan perawatan yang sangat intensif. Nanti kepada Ustadz mohon izinnya Ustadz di akhir kegiatan untuk berdoa, dan juga dikhususkan kepada almarhum putrinya Ibu Ayi dan juga putrinya Ibu Wawan yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu seperti biasa kajian Sirah Nabawiyah yang akan dipaparkan oleh guru kita Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC, dan seperti yang sudah direncanakan ya pada bulan yang lalu, setelahnya kita mengkaji Umar bin Khattab, lalu setelahnya juga kita mengkaji Utsman bin Affan. Insya Allah kita akan mengkaji kembali juga Khulafaur Rasyidin yang keempat. Nah, insya Allah sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu banyak saya ini Ustaz pribadi sering membaca quotes ya, nasihat-nasihat yang tidak tahu itu dari mana gitu. Nasihat-nasihat yang bagus, dan ternyata setelah ditelusuri ternyata itu banyak muncul dari para sahabat ya Ustadz ya. Seperti saya pernah mendengar kalimat bahwa jangan mengucapkan sebuah kalimat yang tidak disukai orang lain, yang insya Allah itu juga akan ada sebuah quote, walau alam ini, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Dan juga ada lagi, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Walau alam, katanya itu berasal dari para sahabat, dan untuk dua kalimat yang tadi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walau alam, tetapi kalimat yang sangat baik sekali banyak kita dengar, dan itu banyak bermunculan dari para sahabat Nabi, terutama di Khulafaur Rasyidin. Baik, itu sebagai pembukaan sedikit saja. Mohon izin Ustaz, silakan untuk kajian pada malam hari ini. Kita membedah kisah inspiratif dari sahabat Nabi Utsman bin Affan. Kepada Ustadz Nur Ihsan Jundullah kami persilakan. Ali bin Abi Thalib mungkin ya.
Oh ya, maaf. Kepada Ustadz, kepada kisah kisah inspirasi Ali bin Abi Thalib pada Ustadz Rizan, silakan. Mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan malam ini semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan setiap waktu yang tersisa selalu terisi dengan ketaatan, kebaikan, dan keberkahan. Mudah-mudahan malam ini ada ilmu bermanfaat yang bisa kita jadikan bekal untuk beramal soleh. Amin ya Allah. Dan khususnya kita sudah semakin mendekati bulan Ramadan, sekitar 21 hari lagi kurang lebih kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan, disampaikan untuk menambah bekal terbaik kita di tahun ini, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, insya Allah. Malam ini kita akan kembali melanjutkan kisah dan hikmah dari sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pertemuan berikutnya tentang kisah Abu Bakar, pertemuan sebelumnya tentang Umar, kemudian Utsman, dan kali ini insya Allah tentang sahabat Ali bin Abi Thalib insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya seperti biasa izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint, mudah-mudahan memudahkan ya. Seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di antara kebiasaan orang Arab, mereka memiliki nama atau identitas yang satu kata saja, satu kata saja. Namanya hanya Ali saja. Nabi kita namanya hanya Muhammad saja. Berbeda dengan kebiasaan di kita mungkin ya. Saya namanya 3 kata. Nur, Ihsan, Jundullah. Ini hanya masalah kebudayaan. Kalaupun ada orang Arab yang namanya itu 2 kata, kata yang kedua biasanya adalah sambungan, atau dalam bahasa Arab disebutnya mudhaf ilaih. Contoh misalnya Abdullah. Abdullah itu dari 2 kata. Abdun dengan Allah disambungkan jadi satu makna. Abdu Allah, hamba Allah. Abdur Rahman, hamba yang maha pengasih. Sehingga pendeknya nama ini memudahkan untuk menghafalkan nasab. Ini juga boleh jadi salah satu kemudahan ya. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Dan ini satu kebiasaan yang baik untuk menjaga keluarga, menghafalkan nama keluarga. Saya pribadi hanya mengetahui sampai buyut saja. Nama bapak buyut itu saya nggak tahu. Kalau kata orang Sunda, di atas buyut itu janggawareng ya, udag-udag, kakait siwur, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kebiasaan atau di antara kebiasaan baik orang-orang Arab, mereka sangat menjaga nasabnya, menjaga nama nenek moyangnya. Mudah-mudahan kebiasaan ini juga bisa kita adopsi
dalam keluarga kita, sehingga setiap kebaikan dan cerita dari nenek moyang kita jadi amal jariah ya untuk keturunan kita. Apalagi sekarang mungkin didukung dengan teknologi, catatannya bisa diupload di internet, kemudian di-share ke anak-anak kita. Masing-masing anak kita punya simpanan data di cloud dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib. Ali putranya Abu Thalib. Bagaimana latar belakangnya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, nasabnya memang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sepupunya Nabi. Meskipun dari sisi usia ada selisih hampir 30 tahun jaraknya. Ya, hampir 30 tahun. Sepupu dengan Nabi, tapi menikahnya dengan anak Nabi. Karena sebaya usianya dengan Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayahnya Abu Thalib, putra dari Abdul Muttalib, putra dari Hashim. Ibunya ini yang mungkin sangat jarang diketahui ya. Nama ibu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya ternyata sama seperti nama istrinya Ali bin Abi Thalib. Namanya Fatimah binti Asad bin Hashim. Jadi ada kedekatan, kalau kita lihat ada kedekatan yang begitu luar biasa antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kalau kita lihat Hashim ini, ya, Hashim ini adalah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Jadi Hashim punya anak Abdul Muttalib, Hashim juga punya anak namanya Asad. Ya. Asad punya anak namanya Fatimah, Abdul Muttalib punya anak namanya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib dengan Fatimah sepupu, pernikahan di antara sepupu. Ini hal yang sangat istimewa bagi orang Arab ketika orang Quraisy menikah dengan sesama orang Quraisy. Keturunan Hashim menikah dengan sesama keturunan Hashim. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau di kita ya memang bukan hal yang lazim mungkin ya pernikahan ke sesama sepupu ya. Bukan hal yang lazim pernikahan ke sesama sepupu. Meskipun demikian, secara hukum hal ini sangat halal ya, artinya bukan hal yang haram. Sebagian ulama menyebutkan makruh, tapi tidak diharamkan. Kenapa sebagian ulama menyebutkan pernikahan dengan sepupu itu makruh, bukan haram, makruh? Karena dikhawatirkan kalau terjadi perceraian, hubungan di antara keluarga itu terjadi perselisihan. Pada akhirnya meskipun perceraian itu halal, tapi selalu menyisakan dampak negatifnya. Keretakan dalam hubungan keluarga dikhawatirkan terjadi kalau pernikahan sesama sepupu. Dan mungkin saya tidak tahu ya, wallahu alam secara medis. Dan memang kata para ulama, ketika Qabil dengan Habil mereka punya saudara kembar, Allah perintahkan Qabil menikahnya dengan saudara kembar Habil. Ini Qabil lahir dengan saudara kembarnya, ini Habil lahir dengan saudara kembarnya. Kemudian Allah perintahkan Qabil menikah dengan kembarannya Habil, Habil menikah dengan kembarannya Qabil.
Dua-duanya sama-sama adik kakak, ya, dua-duanya sama-sama lahir dari satu rahim yang sama, tapi Allah perintahkan pernikahannya itu dengan saudara yang agak jauh. Saudara yang agak jauh. Ini saya yakin dari sisi medis tentu ada hal yang bisa ditinjau, ya, kenapa Allah memerintahkan mengajarkan pernikahan itu dengan saudara yang lebih jauh, ya. Kalau secara fikihnya, secara hukum syar'inya, sepupu itu halal untuk dinikahi. Di sisi yang lain berarti sepupu itu hukumnya bukan mahram. Artinya auratnya itu tidak boleh terlihat oleh sepupu. Ya, hukum-hukum mahram itu berlaku. Itu terkait dengan nasab, sangat dekat nasabnya Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua jalur, bahkan dari jalur ayah Abu Thalib, dari jalur ibu Fatimah binti Asad bin Hashim. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang berikutnya tentang kunyah, ya. Ini sering kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini perlu kita pakai spasi supaya dibacanya kunyah. Kalau nggak pakai spasi, khawatir nanti terbacanya jadi kunyah. Kunyah. Apa itu kunyah? Identitas yang diawali dengan abu atau panggilan yang diawali dengan abu kalau untuk laki-laki, atau ummu untuk perempuan, atau ibnu kalau anak-anak. Kalau di posisi sebagai anak. Misalnya contoh, kita dulu pernah menyampaikan Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdullah. Ya, Abu Bakar itu kunyahnya. Abu Lahab bukan nama asli. Nama aslinya Abdul Uzza. Ummu misalnya Ummu Habibah. Atau misalnya kita sering mendengar seorang petualang, Ibnu Batutah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina dalam dunia medis, ini juga bukan nama asli, ya. Ini bukan nama asli. Nah, siapa kunyahnya Ali bin Abi Thalib? Kunyahnya Abul Hasan. Bapaknya Hasan, ya, anak pertama yang terbesar namanya Hasan, Abul Hasan. Kemudian di antara kunyahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga Abu Turab. Kalau Abu Hasan, Abul Hasan artinya bapaknya Hasan. Kalau Abu Turab, Turab itu artinya tanah. Turab itu artinya tanah. Memang kalau diterjemahkan letterleh, ya, Abu Turab itu juragan tanah, bapak tanah. Bukan berarti melahirkan tanah. Ini ada kisahnya, ada latar belakangnya. Kenapa Ali bin Abi Thalib dijuluki atau dipanggil juragan tanah? Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau sedang gesekan dengan istrinya, ya, dengan Sayyidah Fatimah. Kemudian beliau pergi dari rumah. Beliau tidur di masjid. Kemudian dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, Ali bin Abi Thalib ada di dalam masjid. Dicari oleh Rasulullah, ketemu di dalam masjid, sedang tidur dan badannya penuh dengan debu, penuh dengan tanah. Waktu itu masjid masih belum dikarpet, masih belum di lantai, masih belum diparket, ya masih tanah. Datang Nabi kemudian membangunkan, memanggil Ali bin Abi Thalib dengan panggilan Aba Turab, juragan tanah, karena badannya penuh dengan tanah. Bangun, wahai juragan tanah. Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab. Bagaimana kalau kita punya kunyah? Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan sebagian, saya tidak menyebut semua, sebagian menyebut bahwa karena Nabi itu punya kunyah,
maka memiliki kunyah kalau diniatkan mengikuti jejak Nabi, cara Nabi, maka bisa bernilai pahala. Pahala mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak punya keturunan misalnya, tapi kalau ingin punya kunyah, dibolehkan. Boleh. Dan kunyah tidak harus dinisbatkan ke anak, tidak harus dinisbatkan ke keturunan. Seperti Nabi memanggil Ali dengan kunyah Abu Turab, juragan tanah. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Kalau diterjemahkan secara bahasa, ini artinya bapak kucing, juragan kucing. Bukan berarti yang melahirkan kucing, tapi karena senang main kucing, dipanggilnya Abu Hurairah, bapak kucing. Kalau kita senang jogging, ya bisa disebut Abu Jogging. Senang pingpong, Abu Pingpong. Ya, senang ngojai, Abu Ngojai, dan seterusnya. Saudaranya, putranya Abu Talib. Nah, putranya Abu Talib, ada yang bernama Talib, dan itu yang menyebabkan dipanggil Abu Talib, karena ada anaknya yang bernama Talib. Ada Aqi, ada Aqil, ada Ja'far, ada Ummu Hani, ada juga Jummanah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saudara-saudaranya Ali bin Abi Thalib ini gambaran bahwa hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'far masuk Islam di awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Aqil ya, ikut dalam perang Badar di barisan musuh berhadapan dengan umat Islam. Jadi adik dan kakak, tapi bisa beda hidayahnya. Hidayah itu nikmat dari Allah, seperti rizki pada umumnya yang dibagi oleh Allah bukan karena nama, bukan karena absensi, ya, bukan karena apapun, tapi karena keinginan hambanya dan karena hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Hani. Nah, Ummu Hani ini kalau kita berkisah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, nama Ummu Hani ini pasti akan diangkat, disinggung. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibangunkan oleh malaikat Jibril untuk berangkat Isra dan Mi'raj, saat itu Rasulullah sedang berada di rumahnya Ummu Hani, sepupunya, sepupu Nabi. Ini sosok Ummu Hani yang tercatat dalam sirah Nabi, dalam perjalanan kehidupan Nabi. Istrinya adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belahan atau darah dagingnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putri tersayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Fatimah binti Muhammad. Dan selama Sayyidah Fatimah hidup, Ali bin Abi Thalib hanya menikah dengan Sayyidah Fatimah. Setelah Sayyidah Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian menikah dengan Asma binti Umais. Jadi istrinya Ali bin Abi Thalib setelah Sayyidah Fatimah. Nah, ini yang menarik luar biasa, keturunannya, putranya. Anak laki-lakinya ada 14, anak perempuannya ada 19. Saya tidak tahu di antara kita ada yang berapa banyak ya keturunannya. Ini hal yang sangat luar biasa, sangat produktif sekali. 14 laki-laki dan 19 anak perempuan. Kalau di total jumlahnya berarti 33 ya. 33 anak.
semuanya bin Ali, bin Ali, bin Ali, bin Ali. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu di antara nama anaknya Ali bin Abi Thalib, nah ini sudah tampil mungkin ya. Ini yang saya catat. Di antara nama anaknya ada Hasan, Hussein, Zainab, Ummu Kulthum, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abbas, Ja'far, Maimunah, Fatimah, Ummu Salamah. Kalau kita coba klasifikasi, kategorikan nama-nama keturunan atau di antara nama-nama putra dan putrinya Sayyidina Ali, kita akan mendapat kesimpulan satu, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak punya hubungan yang buruk dengan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Tidak seperti digambarkan oleh sebagian kalangan bahwa antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar ada gesekan. Ya, ada apa namanya, hubungan yang tidak baik. Buktinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberi nama untuk anak-anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada di antara nama anak Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mustahil, ya, mustahil bagi seorang yang apa namanya, memiliki hubungan buruk dengan seseorang, kemudian memberi nama anaknya dengan nama orang tersebut. Kalau saya misalnya benci kepada seseorang, saya tidak akan memberi nama orang yang saya benci itu untuk anak saya. Sebutlah misalnya, contoh saja, saya membenci yang namanya Donald misalnya. Kemudian saya punya anak, lahir anak saya yang kelima misalnya laki-laki. Mustahil saya akan memberi nama Donald. Karena setiap kali saya memanggil anak saya Donald, ada, kalau kata orang Sunda, kasuat-suat. Apa itu kasuat? Kasuat. Tersuat-suat. Tersuat-suat. Luka lama itu muncul kembali setiap kali menyebut nama Donald. Saya benci dengan si Donald ini. Ngapain juga saya harus memberi nama anak saya dengan nama orang yang saya benci. Tidak ada permasalahan pribadi, tidak ada kebencian, tidak ada hubungan buruk antara, dan tidak ada permusuhan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena di antara nama anaknya Umar, di antara nama anaknya Utsman. Bahkan di antara nama anak perempuannya, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mertuanya, ya, atau mertua tirinya lah sebut demikian. Di antara nama mertuanya itu dijadikan nama anak-anaknya. Jadi kalau saya punya mertua, sebutlah nama mertua saya misalnya Hani misalnya. Ini contoh saja. Nama mertua saya namanya Hani. Nama mertua itu kemudian saya jadikan jadi nama anak saya. Berarti hubungan saya dengan mertua baik-baik saja. Karena nggak mungkin saya menjadikan nama mereka jadi nama keturunan saya. Intinya bahwa gambaran tentang hubungan antara para sahabat, khususnya dalam hal ini Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabat yang lain, itu baik-baik saja. Tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, semuanya diikat dengan persaudaraan, semuanya berukhuwah, ya, semuanya solid, ya, semuanya tidak dipecah seperti yang digambarkan atau seperti yang tergambar di sebagian kalangan. 14 laki-laki dan 19 perempuan. Ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ya, kalau memang meneladani
Sayyidina Ali. Ini juga salah satu bentuk keteladanan yang bisa diikuti. Keyakinan bahwa setiap keturunan yang Allah titipkan, tanda kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kisah ringkas ya tentang sejarah atau keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Muslim sebelum baligh. Jadi sudah akil meskipun belum baligh. Sudah jadi sahabat, sudah jadi pengikut Nabi meskipun belum baligh. Kalau dalam istilah fikih ada dua istilah yang jadi tanda seseorang itu sudah dewasa. Ada akil, ada baligh. Akil, baligh. Kalau akil lebih kepada kedewasaan secara mental, kalau baligh kedewasaan secara fisik ya. Kedewasaan secara fisik kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau perempuan dia sudah haid. Ini baligh. Tapi kalau akil lebih kepada mentalnya. Nah, sosok Ali bin Abi Thalib, beliau kedewasaan mentalnya lebih cepat sebelum kedewasaan fisiknya. Yang hari ini mungkin fenomena terjadi, fenomena yang hari ini mungkin kita saksikan, ada orang yang sudah baligh tapi masih belum akil. Sudah dicatat semua amalnya, ya, sudah bertanggung jawab untuk semua perilakunya, tapi masih belum dewasa. Masih belum dewasa. Ya. Jadi antara akil dan baligh ini adalah kesatuan kedewasaan di dalam istilah fikih antara mentalitas dengan fisiknya, kejiwaan dengan fisiknya. Dan Sayyidina Ali, Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau sudah memilih menjadi muslim meskipun usianya belum baligh. Ini memang orang yang belum baligh semuanya juga sudah muslim. Kalau orang tuanya adalah orang tua yang muslim. Karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kata Nabi, dua orang tuanya, lingkungan terdekatnya lah yang memberikan pengaruh untuk ideologinya, keyakinannya, pola sikapnya, dan seterusnya. Kedua orang tua yang mengubah fitrahnya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan seterusnya. Muslim sebelum baligh. Memang saat usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib 8 tahun, beliau dirawat. Beliau diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari dari perawatan Abu Thalib untuk dibiayai, ditanggung, dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa Rasulullah merawat Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya, jadi kalau kita flashback tentang sejarah hidupnya Nabi, di usia 8 tahun setelah kakeknya Nabi meninggal dunia, Abdul Muthalib meninggal dunia, Nabi itu dirawat oleh Abu Thalib. Di usia yang sama, waktu Ali bin Abi Thalib usia 8 tahun, Nabi ingin membalas jasa untuk pamannya. Maka salah satu dari anaknya Abu Thalib dirawat oleh Nabi, dibiayai oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi, dan yang dipilih oleh Nabi saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi memang ini sejak awal, sejak kecil produk didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
kisahnya begitu luar biasa. Ketika hari pertama Nabi menerima wahyu, Rasulullah dapat wahyu, kemudian beliau sampaikan ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menerima Islam, masuk Islam. Kemudian mereka, Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sholat bersama. Bukan sholat fardu, ada sholat yang diajarkan sebelum sholat fardu. Dan saat itu, Ali bin Abi Thalib, karena tinggal dengan Rasulullah SAW, melihat gerakan sholatnya Rasulullah SAW. Dan itu menarik perhatian. Selesai dengan sholatnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya, Paman, apa yang kalian lakukan? Ya, apa yang sedang kalian lakukan tadi dengan Siti Khadijah? Kata Rasulullah SAW, saya adalah utusan Allah, saya menerima wahyu, disampaikanlah ajaran Islam yang saat itu baru turun ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diajaklah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi pengikutnya Nabi. Apa jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Usianya baru 8 tahun. Tapi beliau punya sikap. Walaupun yang mengajak ini adalah bapak asuhnya, sekaligus sepupunya, tapi tidak, kalau kata orang Sunda, tidak liur, ya, deliur, tidak tidak ikut-ikutan begitu saja, bukan mentang-mentang yang ngajaknya itu bapak asuh langsung ikut. Punya prinsip di usia 8 tahun. Kata Sayyidina Ali, tolong berikan saya waktu untuk merenung sejenak, berpikir, dan saya akan mendiskusikannya dengan bapak saya, dengan Abu Thalib. Masya Allah, di usia 8 tahun sudah punya kedewasaan yang begitu luar biasa, kebijaksanaan yang begitu luar biasa, kemandirian dalam berpikir, tidak gampang ikut-ikutan. Saya kira pola didiknya ini sangat sangat inspiratif sekali. Jadi salah satu gambaran bagaimana Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Ali bin Abi Thalib, tapi tidak memaksa Ali bin Abi Thalib, ikut saya, kamu kan sudah diasuh 2 tahun, ya, kamu sudah diasuh, sudah makan dari uang kami dan seterusnya, pokoknya ikut kami, kalau enggak tidak ridho, harus kembalikan semuanya. Tidak demikian. Di antara keberhasilan pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang masih sangat belia, tapi sudah memiliki sikap dalam berbagai ajakan, meskipun ajakan itu datang dari bapak asuhnya sendiri. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, Sayyidina Ali kemudian datang lagi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta dijelaskan lagi apa yang kemarin disampaikan. Nabi kemudian menyampaikan, dan tidak lama Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian menyatakan Islam, masuk Islam. Dan sejak saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi tangan kanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar memang sahabat dekatnya, Ali bin Abi Thalib tangan kanannya. Bapak yang Allah muliakan, ini ada satu kisah di antara banyak kisah kebersamaan Sayyidina Ali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, meskipun usianya masih sangat belia, di usia 9-10 tahunan ketika masuk Islam, punya security awareness yang sangat tinggi. Kebijaksanaannya terbentuk sejak kecil, kesadaran keamanannya juga sudah terbentuk sejak usia dini. Apa contohnya? Di antara tugas yang Nabi berikan kepada Sayyidina Ali, setiap orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan di screening, akan dicek, akan diperiksa oleh Sayyidina Ali. Tugas dari Nabi kepada beliau. Dan
ini bukan hal yang gampang ya, memeriksa latar belakang, memastikan orang yang berjumpa dengan Nabi adalah orang yang aman, orang yang sudah melewati seleksi ketat di tangan Sayyidina Ali. Contohnya siapa? Ada sahabat yang bernama Jundub bin Junadah, atau nama aslinya Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin sering kita mendengar nama sahabat ini ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini dari kabilah Ghifar, Abu Dzar Al-Ghifari. Kabilah Ghifar itu terkenal dengan kebiasaan merampok. Setiap ada kafilah, kalau mereka mendekat dengan kabilah Ghifar, kena rampok. Nah, Abu Dzar mendengar di Mekah ada orang yang mengaku jadi nabi. Meskipun Abu Dzar itu berasal dari kabilah perampok, tapi ada yang namanya hidayah kita nggak pernah tahu ya. Walaupun latar belakangnya itu dari keluarga tukang perampok, tapi Allah menitipkan hidayah, Allah memberikan rasa penasaran. Kata Abu Dzar ke saudaranya, namanya Unais, coba cari informasi ke Mekah, cari kabar tentang sosok yang namanya Muhammad. Katanya dia ngaku jadi nabi. Adiknya pergi ke Mekah, cari informasi, kemudian pulang, kata Unais, ya Muhammad itu orang yang nyuruh kepada kebaikan. Terus apa lagi informasinya? Itu saja yang saya dapatkan. Kata Abu Dzar, kamu ini cari informasinya nggak sempurna, nggak lengkap. Sudahlah, saya yang berangkat. Begitu cara Allah memberi hidayah kepada Abu Dzar. Ya. Perantaranya itu tidak memberikan rasa puas, sehingga Abu Dzar sendiri yang akhirnya harus mendatangi kota Mekah. Sampai di kota Mekah, Abu Dzar waspada. Dia tidak mau menyampaikan maksudnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga Abu Dzar itu telinganya dibuka lebar-lebar. Kalau ada orang yang memanggil nama Muhammad, dia langsung akan ikuti. Oh, itu berarti orangnya, namanya Muhammad. Karena Abu Dzar nggak tahu wajahnya tuh yang mana sih. Dulu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada TikTok. Kenal nama tapi nggak kenal muka. Hari pertama Abu Dzar di Mekah, Sayyidina Ali adalah orang yang ditugaskan oleh Nabi untuk masalah keamanan, masalah sekuritas. Dan Abu Dzar itu ada dalam pantauan Sayyidina Ali. Usianya masih remaja, usianya masih belasan tahun, 10-11 tahun. Tapi sudah bisa memantau. Ini orang siapa nih? Ini pendatang, ini bukan orang Mekah. Ini orang datang ke Mekah, apa tujuannya? Sudah ada dalam radar dan pantauan Sayyidina Ali. Dibiarkan oleh Sayyidina Ali di hari pertama dan Abu Dzar juga tidak banyak bertanya. Sampai akhirnya karena Abu Dzar belum mendapat clue, ya, mana sosok yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya tidur di Makkah, ya, tidur di Masjidil Haram, bekalnya hanya air Zam-Zam. Hari kedua, kemudian Abu Dzar masih keliling-keliling di sekitar kota Mekah dan ada dalam radar, ada dalam pantauan Sayyidina Ali. Singkat cerita, di malam harinya Sayyidina Ali kemudian mendekat bertanya, Tuan, saya melihat Anda ini orang asing dan saya melihat Anda ini tidak punya tempat tinggal. Kemarin sudah dipantau, besoknya kemudian disampaikan. Kata Sayyidina Ali, saya ingin menawarkan tempat tinggal, saya ingin menawarkan tempat bermalam. Kalau Anda berkenan, saya ajak. Abu Dzar ya, mendapat tawaran, akhirnya ikut ke Sayyidina Ali. Dan nggak ada dialog, nggak banyak dialog. Sampai kemudian istirahat di tempatnya Sayyidina Ali. Kemudian besoknya Abu Dzar keluar, keliling di kota Mekah, ya seperti sedang mencari clue, mana sih orang yang namanya Muhammad. Di hari ketiga, ya, Sayyidina Ali juga masih memantau. Abu Dzar masih tetap ada dalam radar pemantauan Sayyidina Ali.
Sampai akhirnya setelah hari ketiga tadi, Sayyidina Ali kemudian membuka dialog, ya, memecahkan kebekuan. Diundang lagi ke rumah, bermalam lagi di rumah, ya, setelah dipantau 3 hari baru ditanya, Tuan, 3 hari ini Anda seperti sedang mencari sesuatu. Ada yang bisa saya bantu? Kata Abu Dzar, kalau Anda bisa menjaga rahasia, saya mohon bantuannya. Kata Sayyidina Ali, saya siap untuk membantu Anda dan saya akan menjaga rahasia. Kata Abu Dzar, saya datang dari kabilah Ghifar. Kaget ya, apa tujuannya kabilah perampok datang ke Mekah? Saya datang dari kabilah Ghifar. Saya ingin mencari sosok yang bernama Muhammad. Katanya dia mengaku jadi utusan langit. Saya ingin bertemu. Refleks saat itu juga Sayyidina Ali kemudian menjawab, Wallahi innahu lahaq. Demi Allah, sungguh Muhammad itu benar-benar utusan Nabi. Kalau engkau memang ingin ketemu dengan Muhammad, ikuti aku. Keluar dari tempatku, nanti ikut denganku. Jadi di tangan kanan Rasulullah, di screening, siapapun yang ingin berjumpa dengan Nabi, itu harus melewati pemeriksaan Sayyidina Ali. Dan luar biasa ini dialog antara Abu Dzar. Sejarah ini bisa kita temukan dalam profilnya Abu Dzar. Kata Sayyidina Ali, silahkan ikuti saya dari belakang, tapi lihat, kalau seandainya Anda melihat saya seperti sedang menuangkan sesuatu, seperti sedang menuangkan air, ya. Kalau saya jongkok kemudian menuangkan air, jangan ikuti saya lagi. Itu tanda bahwa kita sedang dipantau oleh orang lain, itu tanda bahwa kita sedang ada dalam bahaya. Jangan ikuti saya lagi. Jangan memaksakan berjumpa, kecuali kalau tidak ada tanda bahaya. Bapak Ibu bayangkan, di usia yang masih sangat belasan, di usia 10-11 tahun, beliau sudah punya security awareness yang sangat luar biasa. Ya. Jadi sudah punya, dan saya yakin kesadaran keamanan yang tinggi ini juga terbentuk dengan lingkungan, karena lingkungan yang saat itu tidak mendukung keterbukaan dalam berdakwah, sehingga pola didiknya pun demikian, pola didik dari nabinya demikian. Singkat cerita, ketika keluar dari tempatnya Sayyidina Ali, kemudian diikuti oleh Abu Dzar, Sayyidina Ali kemudian memberikan tanda. Nah, itu tanda berarti ada sesuatu. Besoknya dicoba lagi, dan akhirnya Abu Dzar berhasil berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam lah akhirnya Abu Dzar, ya, setelah diseleksi, bahasa kita mungkin, setelah di screening oleh Sayyidina Ali. Tangan kanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikutnya, di antara kebersamaan Sayyidina Ali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, dan ini kisahnya sangat masyhur, ya. Di antara sahabat yang memiliki peran besar dalam hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Ali. Bahkan nggak sembarangan perannya, nyawa, ya. Jadi setelah Nabi mendapat izin dan diperintahkan untuk meninggalkan Mekah, Sayyidina Ali dipanggil. Kata Rasulullah, tolong malam ini tidur di rumah saya, tidur di kasur saya, pakai selimut yang biasa saya pakai. Dan Nabi sudah mewanti-wanti, menenangkan. Apapun yang terjadi tidak akan membahayakan. Apapun yang terjadi tidak akan membahayakan. Singkat cerita, saat Nabi mau keluar dari rumah, ternyata orang-orang musyrik Mekah, mereka sudah merencanakan pembunuhan. Nabi sudah direncanakan untuk dibunuh. Dan itu sebabnya, atau itu hikmahnya, kenapa Allah
memerintahkan Nabi untuk segera berhijrah. Belum sempat Nabi keluar, rumahnya sudah dikepung. Dikepung oleh Al-Gojo, orang-orang musyrik Mekah. 10 pemuda yang gagah, mereka sudah siap dengan pedang yang tajam, mengepung rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 10 pemuda dari kabilah yang berbeda-beda. Kenapa dari kabilah yang berbeda-beda? Kata orang musyrik, supaya keluarganya Muhammad itu mereka kecapean untuk menuntut ke kabilah yang berbeda-beda. Kalau mereka mau melawan, ya keluarganya Muhammad harus siap menghadapi 10 kabilah yang ada di kota Mekah. Jadi kalau bahasa sekarangnya, keluarga Nabi ini jadi common enemy-nya, jadi musuh bersamanya. Tunjukkan bahwa kita ini kompak memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Nabi sudah dikepung, Sayyidina Ali sudah ada di dalam kamar Nabi, dan Rasulullah belum sempat keluar. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau ambil pasir, kemudian beliau membaca bagian dari surat Yasin, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depan mereka penghalang. Kami jadikan di belakang mereka juga penghalang. Kami tutup mereka, kami tutup penglihatan mereka, dan mereka tidak dapat memandang apapun. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dilemparkan pasir itu ke luar, ya, ke orang-orang yang sedang mengepung rumah Nabi, dan akhirnya Rasulullah bisa keluar. Mereka nggak melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Ini biasanya suka muncul pertanyaan kalau sedang cerita ini. Ustadz, kita bisa nggak mengamalkan seperti yang Nabi tadi amalkan? Misalnya kita lupa bawa SIM, lupa bawa STNK, tiba-tiba pas kita keluar rumah ada razia. Bisa nggak kalau kita baca ayat yang sama supaya nggak kelihatan, deg-degan, supaya aman, selamat? Ya silahkan saja dicoba. Ya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tapi nggak usah pakai lempar pasir ya. Lempar pasir nanti malah jadi malapetaka. Tiba-tiba malah di stop nanti. Prit, kata petugasnya. Aduh, kok di stop? Selamat siang Pak, selamat siang. Bisa lihat surat-suratnya? Nggak bawa Pak. Pak, sebetulnya saya sudah baca. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bapak kok masih bisa melihat saya? Kata petugasnya, saya juga suka yasinan, jadi nggak mempan. Ala kulli hal, ini satu di antara mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah Rasulullah ke rumahnya Abu Bakar, kemudian hijrah. Tinggal Sayyidina Ali di rumah. Bapak Ibu, hadirin yang Allah muliakan, kira-kira kalau kita di posisi Sayyidina Ali, ya berada di kamarnya Nabi, sementara di luar 10 orang sudah siap berjaga, mengepung rumah. Jadi kalau bahasa kasarnya, bahasa sekarangnya, tumbal, menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya. Bahasa kasarnya tumbal. Kira-kira kita bisa tidur dengan tenang tidak malam itu? Nah, sementara kata Nabi, apapun yang terjadi tidak akan berbahaya. Kira-kira mana yang akan kita percaya? Kalimat Nabi yang terucap di telinga kita, atau mata yang melihat bahaya di depan kita? Mata melihat 10 pedang dipegang oleh 10 pemuda kuat-kuat. Tapi kata telinga, kata Nabi nggak akan bahaya, nggak akan ada apa-apa. Mana yang akan kita percaya, mata atau telinga? Nggak gampang ya, antara realita bicara A, sementara wahyu, sunnah, Quran bicara B misalnya. Itu kan jadi ujian keimanan gitu. Tapi kan faktanya begini Ustadz, tapi kan kata Al-Quran begini. Ini sering kita sampaikan, contohnya misal,
istighfar itu jadi sebab curah hujan, contohnya gitu ya. Dalilnya jelas, ayatnya ada. Tapi kalau dikaitkan dengan realita, seandainya BMKG mengumumkan bahwa besok Kota Bandung akan turun hujan dengan lebat. Karena menurut pantauan kami dari BMKG, terlihat penduduk Kota Bandung ini banyak yang sedang beristighfar. Mungkin banyak yang tersenyum. Ya. Apa hubungannya istighfar dengan curah hujan? Tapi ujian keimanan memang di situ. Wahyu berkata A, sementara realita berbicara B. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saat Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau pernah ditanya, perasaannya gimana sih tidur di rumah? Ya, walaupun Sayyidina Ali itu akhirnya jadi menantu, tapi waktu tidur saat itu belum jadi menantu. Jadi pertanyaannya bukan gimana sih rasanya tidur di mertua, itu pertanyaannya. Karena waktu itu belum jadi mertua. Ada pertanyaan ke Sayyidina Ali begini, bagaimana rasanya tidur di kamarnya Nabi padahal waktu itu rumahnya Nabi dalam keadaan dikepung. Kata beliau, saya tidak pernah tidur nyaman, senyenyak waktu tidur di kamarnya Nabi. Kenapa? Karena saya percaya Nabi mengatakan tidak ada bahaya, maka saya tidur dengan nyenyak. Meskipun mata melihat bahaya di depan mata. Jadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita, saya lah misalnya, kalau di posisi itu juga kadang, di posisi iman kita yang naik turun, mungkin kita nggak bisa tidur. Bahkan jangankan tidur, beser yang ada. Tiap 2 menit ke toilet, aduh gimana kalau mereka masuk, gimana kalau pintu didobrak, ya kita dikepung 10 orang dan seterusnya. Nah, singkat cerita, 10 orang ini mereka akhirnya mendobrak dan masuk. Dan ketika masuk mereka mencari-cari, ternyata Rasulullah SAW tidak ada. Dan Ali ya ditekan memang, diintimidasi memang, tapi Ali bin Abi Thalib selamat. Beliau tidak terbunuh, ya, beliau juga tidak terluka, ditinggalkan begitu saja. Karena target operasinya bukan Ali bin Abi Thalib, ya, target operasinya Rasulullah SAW. Nah, muncul pertanyaan lagi. Kenapa Rasulullah SAW dalam tanda petik seperti menumbalkan Sayyidina Ali? Seperti. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata ada tugas lain yang dibebankan kepada Sayyidina Ali saat Rasulullah SAW hijrah. Apa tugasnya? Ini masih peran dalam hijrah. Bapak Ibu, Nabi itu punya julukan Al-Amin. Al-Amin itu orang yang bisa dipercaya. Kenapa Nabi dapat julukan Al-Amin? Orang musyrik, orang Mekah, walaupun mereka memusuhi Nabi, tapi mereka tidak bisa menemukan orang yang paling bisa dipercaya untuk dititipi barang seamanahnya Muhammad SAW. Jadi seperti kontradiktif sikapnya orang musyrik itu. Mereka bilang Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir, tapi kalau mereka mau nitip barang, nitipnya di rumah Rasulullah SAW. Kalau muncul pertanyaan, Ustadz, kenapa orang musyrik nitip di rumah Nabi? Kan mereka juga punya rumah. Nah, jangan lupa, di antara kebiasaan orang musyrik, mereka itu punya mata pencaharian berdagang, rihlatas syita wassaif. Meninggalkan Mekah dan rumahnya di musim panas untuk pergi ke utara, kemudian meninggalkan Mekah dan rumahnya di musim dingin untuk berdagang ke selatan. Nah, siapa yang jaga harta yang ditinggalkan di rumah dan di Mekah? Mereka merasa kalau ditinggalkan di rumah nanti khawatir begini, khawatir begitu, khawatir ada yang mencuri, khawatir istrinya nggak bisa menjaga. Satu-satunya yang paling aman untuk menitipkan barang adalah rumahnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, Bapak Ibu, waktu Nabi meninggalkan rumahnya untuk hijrah, di rumah Nabi itu masih banyak barang titipan. Barang titipan siapa? Barang titipan orang musyrik yang di antara mereka juga ada yang mendukung rencana membunuh Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi untuk tidur di rumahnya itu, tolong kembalikan barang-barang yang ada di rumah ke pemiliknya. Jadi dua tugasnya dan perannya Sayyidina Ali ketika hijrah, melakukan operasi desepsi, ya, pengalihan, ya, desepsi, dialihkan perhatiannya, fokusnya. Kemudian yang kedua, mengembalikan barang titipan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ada hal yang saya kira perlu kita garis bawahi. Nabi dimusuhi oleh orang musyrik. Mereka ingin membunuh Nabi. Di saat yang sama, barang mereka ada di rumah Nabi. Tapi Nabi tidak mengambil barang-barang ini, dibawa ke Madinah sebagai daya tekan, ya, sebagai bentuk tekanan. Oke, kalau kalian masih berencana membunuh saya, barang-barang kalian gak akan aman loh. Jadi urusan nitip barang dengan urusan masalah dakwah itu jadi dua hal yang dipisahkan. Oke, urusan barang kita tetap berjalan seperti biasa, tapi untuk urusan ini kita masih punya masalah. Sehingga di antara petuah Nabi kepada kita semua, kita loncat, Nabi sedang mengajarkan kepada kita tentang satu integritas yang begitu luar biasa, yang dahsyat, ya, dalam kisah hijrah Nabi. Kata beliau, adil amanah ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Tunaikan amanah orang-orang yang mempercayaimu, tapi jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ini salah satu prinsip integritas yang begitu luar biasa, saya kira, ya. Di tengah kondisi Nabi ditekan dengan ancaman nyawa dan pembunuhan, sementara barang-barang orang Mekah ada di rumah beliau, beliau tidak tidak melegitimasi. Oke, kalau kalian memang bermusuhan dengan saya, barang-barang kalian akan saya gunakan, barang-barang kalian akan saya tahan, nggak akan saya kembalikan. Integritas, ada satu satu kesatuan prinsip dan akhlak yang tidak terpisah-pisah. Dalam damai ataupun dalam perang, integritasnya tetap terjaga. Kepada yang akan membunuhnya sekalipun, integritasnya tetap terjaga. Tunaikan amanah orang yang mempercayaimu, dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Bukan karena orang berkhianat kemudian kita ikut-ikutan berkhianat, ya. Orang baik kita ikut baik, orang jahat kita juga ke bawah jahat. Nah, ini nggak ada integritasnya. Orang baik kita lebih baik, orang jahat kita tidak berbuat jahat. Adil amanah ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Ada berapa menit lagi waktu untuk pemaparan materi sebelum kita lanjutkan ke poin yang berikutnya? Biasanya kalau materi yang tematik, Ustadz, sampai jam 9 paparan, dilanjutkan 30 menit berikutnya untuk diskusi. Hanya saja memang biasanya kalau kajian Ustadz, kita terlalu asik menyimak cerita dari Ustadz. Ini saya kembalikan kepada jamaah, barangkali ada pertanyaan dari Ustadz, apakah akan diteruskan sampai pukul 21.30 atau barangkali ada interupsi pertanyaan barangkali? Mangga, silahkan sebelum kita lanjutkan. Ya. Respon aja. Masya Allah. Mangga, silahkan. Oh ini nih ada pertanyaan dari Prof. Oki nih. Ustadz, siapa saja
putra Ali yang dilahirkan dari Siti Fatimah. Baik, ini antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah ini akan jadi episode tersendiri nanti yang akan kita ceritakan tentang rumah tangga ya. Jadi ada hikmah dari rumah tangganya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, dari mulai interaksi suami istrinya, kemudian pola interaksi Nabi sebagai mertua kepada Sayyidina Ali, kemudian keturunan Sayyidina Ali sekaligus sebagai keturunan Nabi, ya. Tapi nggak apa-apa, karena sudah ada pertanyaan. Di antara nama atau anak-anaknya Sayyidina Ali dari Sayyidah Fatimah, memang yang populer, yang terkenal dua ya, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Tapi nah ini saya ingin coba tampilkan slide yang kita siapkan tentang rumah tangga Sayyidina Ali. Jadi sudah kita siapkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya tentang Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Kita buat poin ini penamaan anak. Penamaan anak. Yang pertama Hasan namanya. Sayyidina yang paling besar. Memang kalau tepatnya namanya itu Al-Hasan. Hanya kadang al-nya itu suka dihilangkan. Beberapa sahabat, beberapa nama sahabat Nabi, formalnya itu menggunakan alif lam di depannya. Misal Az-Zubair bin Al-Awwam. Hanya saja kadang ya untuk memudahkan Zubair bin Awam gitu. Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, untuk meringankan Hasan Husain. Hasan yang pertama, kemudian selisih 1 tahun, jarak 1 tahun. Husain yang kedua. Dalam satu riwayat disebutkan ada Muhsin yang ketiga tapi meninggal dunia. Nah, yang menarik saat Sayyidah Fatimah itu melahirkan anak pertama, Rasulullah itu datang, ya, kemudian layaknya seorang mertua nanya, anaknya mau dikasih nama siapa nih? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, sammaituhu Harban. Saya akan kasih nama anak saya Harban. Harban itu artinya jagoan perang. Harbun itu artinya perang. Maksudnya si jago perang, ahli perang. Ya, semangat Sayyidina Ali itu yang menjadi motivasi memberi nama anaknya jagoan perang. Kata Nabi, ala samaitahu Hasanan. Wahai Ali, tidakkah engkau memberi nama anakmu Hasan? Kata Sayyidina Ali, ya okelah, baik kalau begitu Hasan, kita kasih nama. Harb itu artinya perang, Hasan itu artinya kebaikan. Jadi Nabi mengajarkan kepada mantunya sekaligus kepada anaknya, kalau ada pilihan nama, carilah nama, pilihlah nama yang memang punya makna yang halus dan baik, lembut dan baik. Singkat cerita, tahun berikutnya Sayyidah Fatimah hamil lagi, kemudian melahirkan, seperti biasa, layaknya mertua, Nabi datang, nanya, siapa namanya anak kedua ini? Kata Sayyidina Ali, sammaituhu Harban. Saya akan kasih nama anak kedua ini si jago perang. Kata Nabi, ala amma sammaitahu Husainan, tidakkah engkau memberi bukankah akan lebih baik kalau memberi nama anakmu itu Husain? Kata Sayyidina Ali, oke, Husain. Jadi mengikuti saran dari mertuanya sekaligus nabinya. Padahal beliau punya keinginan ngasih namanya Husain. Kemudian akhir yang berikutnya, anak laki-laki juga, kata Rasulullah, siapa nama anakmu yang ketiga? Sammaituhu Harban.
obsesi yang begitu luar biasa. Tapi diberi nama akhirnya Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Tapi Muhsin ini meninggal dunia. Kemudian di antara anaknya Sayyidina Ali dari Sayyidah Fatimah yang kita ceritakan di kisahnya Sayyidina Umar, ya, yang bernama Ummu Kulsum. Mudah-mudahan masih ingat ya. Sayyidina Ali punya anak perempuan namanya Ummu Kulsum, dan Ummu Kulsum ini yang kemudian dinikahi oleh Sayyidina Umar. Mungkin masih ingat, di antara putrinya Sayyidina Ali dinikahi oleh Sayyidina Umar. Jadi ini memang jadi apa? Jadi diagram, jadi lingkaran gitu ya. Umar itu mertuanya Rasulullah. Rasulullah itu mertuanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mertuanya Umar bin Khattab. Jadi mutar di situ. Itu putra dan putrinya Sayyidina Ali. Satu lagi Zainab. Itu seputar putra dan putri beliau. Ada lagi? Belum ada, Ustaz. Bisa dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Ya, kita lanjutkan tentang peran hijrahnya. Peran hijrahnya itu pertama, ada 3 peran hijrahnya. Atau kisah hijrahnya yang luar biasa ada 3. Satu, tidur di kasurnya Nabi, ya, berkorban dengan nyawanya. Yang kedua, amanah mengembalikan barang titipan. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa dalam hijrahnya Sayyidina Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan bekal kendaraan untuk Sayyidina Ali, sehingga setelah tugas membagikan barang, ya, barang titipan itu tuntas selesai, Sayyidina Ali dari Makkah ke Madinah hijrahnya itu menggunakan kaki, lari, jalan kaki. Bapak Ibu, Makkah Madinah itu jaraknya kurang lebih sekitar 450-an kilometer, kurang lebih, ya, kurang lebih. Bayangkan seorang anak muda, usianya kalau dihitung sekitar 23-an tahun saat itu. 23 tahun. Dari Mekah ke Madinah lari. Lari. Jadi begitu kuat ya fisiknya Sayyidina Ali. Ya, begitu fit luar biasa. Dari Mekah ke Madinah hijrahnya itu lari. Dan sampai ke Madinah, Sayyidina Ali itu kakinya bengkak-bengkak. Sampai ketika Rasulullah SAW tiba ke Kuba, kemudian tiba ke Madinah, beliau bertanya, Sayyidina Ali sudah sampai atau belum? Kata para sahabat, sudah ya Rasulullah. Di mana? Sudah di Mekah, tapi kakinya sakit, kakinya bengkak. Jadi Masya Allah, begitu dahsyat. Hanya saja ini luar biasa. Ini kita sedikit berbicara tentang kekuatan fisiknya Sayyidina Ali. Meskipun beliau itu fisiknya sangat kuat, tapi ya ada satu kalimat yang begitu luar biasa dari beliau. Kata Sayyidina Ali, kunna idza hamiyal watis ittaqaina bi Rasulillah. Kami itu para sahabat, ya, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kami itu para sahabat, kalau perang sudah semakin berkecamuk, kalau musuh sudah semakin dekat, kalau peperangan sudah semakin sengit, kalau kondisi sudah demikian, kami para sahabat ittaqaina bi Rasulillah. Kami akan berlindung di balik punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dan yang berbicara itu, yang berstatement seperti itu Sayyidina Ali. Artinya apa?
Kalau kekuatan fisik Sayyidina Ali begitu dahsyat luar biasa, apalagi kekuatan fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi soleh iya, kuat fisiknya juga iya. Dan kita yakin ya, didikannya itu begitu dahsyat luar biasa. Cerdas iya, bijaksana juga iya, punya kesadaran keamanan yang tinggi, dan juga berani berkorban dengan nyawa, amanah dalam mengembalikan barang titipan, juga tangguh dalam perjuangan, tangguh melakukan perjalanan, meskipun tantangan dan jaraknya begitu luar biasa. Sampailah Sayyidina Ali kemudian hijrah ke kota Madinah, dan peran yang berikutnya dari Sayyidina Ali ini mungkin jadi poin terakhir ya, berhubung waktu yang membatasi, kecuali kalau kita lanjut sampai subuh, insya Allah tuntas. Dan terbawa ke alam mimpi mungkin kisahnya. Peran yang berikutnya adalah dalam kisah Perang Badar dan Mubarozah. Apa itu Mubarozah? Mubarozah itu terjemahannya perang tanding. Perang tanding. Jadi di antara kebiasaan perang zaman dulu, sebelum dua pasukan itu ketemu, masing-masing pasukan mereka mengirimkan jagoannya. Ini dua pasukan, mereka sudah berhadap-hadapan. Masing-masing pasukan mengirim orang terbaiknya. Ini orang terbaiknya 3 orang, ini orang terbaiknya 3 orang. Kemudian mereka berperang tanding. Dan itu sebagai sebagai perang psikologis. Singkat cerita, di perang Badar ini ada satu perjalanan yang begitu luar biasa. Jadi diceritakan dalam kisah perang Badar, sahabat yang berangkat dari Madinah ke Badar, itu jumlahnya 313 orang. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kendaraan yang mereka gunakan, alat transportasi dan unta yang mereka miliki hanya ada sepertiganya. Sementara jaraknya 150 km. Kalau diukur dengan ukuran sekarang, dari Madinah ke Badar itu 150 km. Orangnya 3 kali lipat, kendaraannya hanya ada sepertiga. Sehingga kata Nabi, ya sudah kalau begitu kita buat supaya setiap 3 orang giliran naik ontanya, ya setiap orang itu berarti mendapat giliran 50 kilo. 50 kilo naik onta, 100 kilo jalan kaki. Masing-masing semuanya seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberlakukan instruksinya ke dirinya. Jadi bukan berlaku untuk orang lain. Ayo sahabat semuanya bagi 3, kalau saya enggak. Karena saya Nabi, karena saya pemimpin, saya dari Madinah ke Badar tetap naik onta ya. Enggak. Beliau juga memberlakukan hal yang sama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan 1 orang sahabat lagi, itu jadi gantiannya. Ya, jadi orang kedua dan ketiganya untuk naik di onta Nabi. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang ketiga ini, mereka sepakat. Jatah kita untuk naik onta, kita serahkan ke Nabi. Rasa-rasanya nggak mungkin kalau kita membiarkan Nabi jalan, apalagi usianya saat itu sudah 55 tahun, sementara kita enak-enakan naik onta. Gimana? Sepakat? Sepakat. Kita jalan kaki, ya walaupun jaraknya 150 km nggak masalah. 2 orang sahabat ini datang ke Nabi, kemudian menyampaikan maksud mereka, wahai Rasulullah, jatah kami untuk naik onta kami serahkan kepada Anda. Bapak Ibu, kalau kita di posisi seperti Rasulullah saat itu,
Ya, kira-kira jawaban kita bagaimana? Kita sebagai senior, ya. Kemudian gantian dengan dua orang bawahan kita. Kemudian kata bawahan, Pak, silahkan biar kami jalan kaki saja. Padahal kita yang mengeluarkan instruksi, kita gantian. Kira-kira jawaban kita akan seperti apa? Mungkin kita akan menjawab, makasih, mantap. Ini baru namanya orang soleh, sing sabar, sing kuat, kakinya harus kuat. Berterima kasih luar biasa. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna bi thawabin minkuma. Kalian berdua tidak lebih kuat fisiknya dari saya. Dan saya juga sama butuh pahala seperti kalian. Saya juga pengen dapat pahala jalan kaki seperti kalian. Kalau kalian jalan kaki, saya juga pengen jalan kaki. Masa saya memerintahkan jalan kaki, kalian dapat pahala jalan kaki, saya enggak. Jadi Masya Allah, spirit juang para sahabat itu ternyata didapatkan dari keteladanan pemimpinnya. Jadi kalau imamnya, kalau makmum semuanya sudah kalau makmum semuanya sudah sholat sunnah, ya imamnya juga harus sholat sunnah. Jangan sampai makmum semua sholat sunnah, imam mah hanya ngambil sholat fardu saja, misalnya. Jadi pemimpin seperti Nabi, ya, meneladani kepemimpinan Nabi, apa yang dia perintahkan, itu juga yang dia jalankan. Dan ketika ada tawaran supaya jatahnya diambil semua, kata Nabi enggak, fisik kalian itu tidak lebih kuat dari saya. Ma antuma bi aqwa minni. Itu kata Nabi. Artinya apa? Sekuat-kuatnya fisik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, fisik Nabi jauh lebih kuat. Padahal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selisihnya, disparitas usia yang sangat luar biasa, 30 tahun jarak antara Nabi dengan Sayyidina Ali. Nah, singkat cerita, sampai ke Badar, Nabi kemudian menunjuk untuk perang tanding. Siapa saja tiga orang ini? Pamannya, ya, sepupunya, dan sepupunya. Yang ditunjuk pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang ditunjuk sepupunya Harithah, ya, Harithah. Kemudian yang berikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan tiga-tiganya ya menang dalam perang tanding tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah tentang perang tanding atau mubarazah ini diangkat dalam film Legend dulu, film The Message, ya, film Ar-Risalah. Saya ingin coba putarkan sedikit. Mudah-mudahan muncul ya. Ini pasukan musyrik, pasukan Mekah. Send us your champion. Kirimkan orang-orang terbaikmu. Ini memang filmnya bahasa Inggris, terjemahannya subtitlenya bahasa Perancis ya. Luar biasa, para sahabat mereka jago bahasa Inggrisnya. Suruh mundur. Ini film yang menyedihkan. Bicaranya bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Perancis. Nggak ada Indonesia. Syaibah bin Rabi'ah, yang di tengah Utbah bin Rabi'ah, kemudian anaknya Walid bin Syaibah. Ubaidah, bukan Haris. Ubaidah bin Harith nama lengkapnya. Haris itu bapaknya. Jadi Ubaidah itu sepupunya Nabi, Ali sepupunya Nabi, dan Hamzah pamannya Nabi. Ini mubarazah dalam perang Badar. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hal yang istimewa dari
Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah senjatanya. Ini yang punya 2 cabang, ini Zulfikar. Ini nama pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ujungnya itu bercabang 2. Ujungnya bercabang 2. Dan kemampuan bertempurnya, ya, skill tempurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sangat dahsyat, luar biasa. Nanti kita akan cerita di kisah-kisah berikutnya bagaimana skill tempurnya, ya, selain kekuatan fisik, kebijaksanaan, kecerdasannya begitu luar biasa. Ini saya hanya mencuplik dari film, ya, film The Message atau Ar-Risalah. Filmnya film lama. Ini gambaran saja, ya, tentang kisah perang Badar. Kisah perang Badar. Nah, kita persingkat saja. Nah, ini antara Sayyidina Ali dengan Walid bin Uqbah. Nah, intinya demikian. Jadi apa hikmah Nabi Muhammad SAW, beliau menunjuk 3 orang yang merupakan kerabatnya dalam mubarozah, dalam perang tanding. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita semua, kalau kita mau berkorban, jangan dulu korbankan orang jauh. Berkorbanlah dengan orang yang terdekat. Supaya para sahabat itu mereka semakin yakin, ya, bahwa dalam perang Badar ini, Nabi bahkan rela mengorbankan orang terdekatnya. Maka kita juga harus memiliki semangat yang besar membela perjuangan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang ini kerabatnya Nabi. Jadi kalau urusannya urusan menghadapi permasalahan, Nabi dan keluarganya yang paling depan. Tapi kalau urusannya urusan masalah kenikmatan, silahkan para sahabat yang ada di depan duluan. Ini hikmah dari mubarozah atau perang tanding yang dikedepankan adalah saudara dan kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kira untuk pertemuan kita malam hari ini kita cukupkan sampai perang Badar. Insya Allah pertemuan berikutnya, kalau masih ada umur, kalau masih ada kesempatan, kalau masih ada usia, kita lanjutkan dengan kisah perang Uhud, Tameng Nabi, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan ke moderatornya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallah Ustaz atas paparan materinya yang sungguh sangat inspiratif, sangat menarik sekali. Tadi ada baru 4 poin, ya Ustaz, ya. Yang disampaikan tentang kisah dari Sayyidina Ali dari sebelum balik sampai tadi di ujung cerita di perang Badar dan Mubarozah. Insya Allah pada bulannya akan datang dilanjutkan. Kalau bulan depan sepertinya sudah masuk bulan puasa, Ustadz, ya. Oh iya, betul, ya. Untuk waktu yang sama apakah tidak ada masalah, Ustadz? Paling setelah tarawih mungkin, ya. Ya, soalnya pandemi tahun ini dengan tahun Ramadan sebelumnya berbeda. Sekarang sepertinya tarawih sudah mulai banyak soalnya. Nah, begitu. Jadi lebih malam. Nanti sih kita kondisikan saja sekali. Baik Ustaz, sekali lagi terima kasih. Mohon izin Ustaz, saya sudah mengirimkan nama untuk ditip doa bersama. Saya kirim nama Ustaz di WA-nya Ustaz. Mohon titip doa bersama untuk para beliau. Sekedar informasi juga, salah seorang teman kami, Kang Teddy, di staf ortopedi Rumah Sakit Hasan Sadikin, tadi malam jam 11 terkena serangan jantung, dan tadi pagi sudah mendapat tindakan operasi di Pasangring dan saat ini sudah di ruang perawatan. Mohon didoakan semoga segera pulih beliau. Beliau adalah staf di unit ortopedi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan juga ada 2 putri, ya Ustaz, ya, yang satu Neng Aura yang sudah dijemput Allah Subhanahu wa taala, dan juga Neng Nadila, mohon didoakan agar kesembuhannya. Untuk itu kepada Ustadz kami persilahkan, Ustadz. Baik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi nadila aqwina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi Bapak Teddy anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir li neng naura neng aura. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barad wa naqiha minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha waqiha adzabal qabri wa adkhilha al jannata ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas doanya. Semoga yang dikhususkan senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat pandemi yang saat ini masih belum berakhir sesegera mungkin, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan yang beberapa hari lagi akan tiba. Semoga Allah tibakan umur kita ya Ustaz, kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita sudah tiba di penghujung acara kajian online pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Nur Ihsan Jundullah yang telah hadir, berkontribusi, memberikan ilmunya kepada kita semua, dan juga para jamaah sekalian. Alhamdulillah, kita berdoa juga pada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan bisa mengambil inspirasi atas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita yang selalu bertemu kembali dalam kajian selanjutnya di bulan yang akan datang pada pertemuan yang kedua, dan tidak lupa juga minggu depan kajian online insya Allah akan tetap hadir. Mudah-mudahan Ustadz Atian Ali akan bisa hadir kembali bersama kita. Semoga Allah berikan kita semua kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan yang telah mendukung kegiatan, Pak Ketua DKM, terima kasih jazakallahu khairan, dan juga tim IT. Hatur nuhun, semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Syukran jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana. Kami atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Hatur nuhun Kang Andri. Sami-sami dokter, hatur nuhun jazakallah. Sing sehat sadayana dok. Amin ya Allah ya rabbal. Baik, mohon izin pertemuan ini akan kami tutup. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Jazakallah khair Pak Andri. Sami dok, satu nun. Bu Soneng damang. Aduh, pas di bumi wae namanya, insyaallah. Sing sehat Ibu. Mangga tuh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.